Selanjutnya, kita mengisi bagian sertifikat. Nah, teman-teman bisa menambahkan sertifikat-sertifikat di sini ya. Misalkan ini ada sertifikat penghargaan ataupun mungkin yang ikut webinar-webinar juga bisa dimasukkan ataupun mendapatkan beasiswa itu juga bisa dimasukkan, tetapi saran dari aku sendiri, sertifikatnya adalah sertifikat yang berhubungan dengan jurusan yang akan teman-teman ambil seperti itu. Oke, ini untuk contoh saja. Aku pilih di bagian award. Nah, di sini ada namanya maksudnya itu kamu dapat penghargaan apa gitu. Misalkan karena ini ceritanya akun untuk mendaftar S1 gitu ya. Misalkan dapat juara 1 gitu. Aku nulis di ini kan biasanya di kampus kan juga ngadain lomba-lomba untuk anak SMA gitu kan. Nah, ini tanggal kapan teman-teman dapat sertifikat itu, dapat award itu gitu. Misalkan ini karena karya tulis ilmiah, aku nulis ininya di bidang sains. Kemudian di sini kita lampirkan sertifikatnya. Oke. Dan dikasih deskripsi. Misalkan sebagai juara 1 misalkan dengan temanya jadi juara 1 di lomba karya tulis ilmiah dengan tema apa seperti itu, kemudian kita save. Oke, ini sudah ada. Terus untuk menambahkan sertifikat lainnya, klik add lagi ya teman-teman. Nanti tinggal pilih mau award, project, sertifikat ataupun scholarship seperti itu sampai selesai. Dalam artian teman-teman ingin upload 10, ya udah silahkan diselesaikan sampai 10. Seperti itu seterusnya. Nah, selanjutnya masuk ke bagian voluntary activity bagi teman-teman yang pernah memiliki pengalaman menjadi volunteer gitu ya. Bisa ditambahkan di sini. Tapi untuk di bagian ini memang tidak ada kolom untuk melampirkan sertifikat. Tapi teman-teman tetap harus jujur mengisi bagian ini. Kalau memang pernah ya tuliskan, kalau memang tidak pernah menjadi volunteer ya tidak usah diisi gitu ya. Misalkan menjadi volunteer teacher di NGO atau institusinya itu misalkan Pintar Membaca nama lembaganya ya misalkan, kemudian kasih deskripsinya misalkan karena menjadi volunteer teacher, I teach elementary students, misalkan untuk 6 bulan gitu, terus apa gitu dikasih apa. Kalau udah klik save, jangan lupa untuk di save ya. Oke, nah di sini udah ada kan bagian award, project, sertifikat, dan bagian voluntary. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian Turkey Experience. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab gitu ya. Kita klik edit terlebih dahulu. Nah, apakah kamu pernah ke Turki? Atau lagi di Turki? Misalkan enggak gitu ya, misalkan memang belum pernah. Kemudian, gimana kamu bisa tahu tentang beasiswa ini gitu ya, misalkan dari televisi, dari radio, atau dari mana, silahkan teman-teman memilih, misalkan dari sosial media gitu ya. Kemudian, apakah punya kerabat yang menjadi award di beasiswa ini? Kemudian misalkan enggak, ya udah enggak punya. Kemudian
apakah memiliki kenalan gitu ya, yang memiliki kerabat yang tinggal di Turki, misalkan jawabannya enggak. Aku waktu itu nulisnya begini, aku tahu dari sosial media dan ngasih jawabannya ya tidak ada karena memang tidak ada kerabat yang di Turki atau menjadi awardee gitu ya. Kemudian klik save. Nah, bagian ini sudah. Nah, bagian My Previous Application ini belum ada karena kita belum apply, istilahnya seperti itu, belum melengkapi berkas selanjutnya. Jadi ketika udah sampai di Turkey Experience, teman-teman silahkan untuk klik bagian homepage. Nah, bagi yang nanya, Kak, tempat upload untuk LOI di mana dan lain sebagainya. Jadi seperti ini. Karena tadi aku mengisinya hanya sampai SMA karena ceritanya aku mau mendaftar sebagai calon awardee untuk jenjang S1. Jadi di sini adanya cuma undergraduate scholarship program. Tapi kalau misalkan tadi aku upload sampai dengan transkrip dan ijazah atau SKL S1, di sini akan ada pilihan untuk apa tulisannya aku lupa, untuk graduate scholarship. Tapi karena tadi uploadnya cuma SMA, jadi undergraduate, dan kita klik apply. Misalkan pilih bekerja dan di sini dikasih deskripsi di apa gitu, misalkan sesuai dengan yang memang teman-teman jalani gitu ya. Misalkan bekerja ya pilih bekerja, kemudian klik save. Nah, sebelum mengisi ini silahkan dibaca gitu ya. Sebenarnya teman-teman bisa juga nanti untuk isi ulang lagi, tapi pastikan dokumennya memang sudah benar gitu ya, dan silahkan dicek kembali gitu. Kemudian klik I accept. Nah, akan muncul apa di sini? Jadi tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada beberapa dokumen yang harus teman-teman siapkan gitu. Tadi sudah kita isi kan. Nah, silahkan dibaca gitu ya, dibaca sama teman-teman sendiri. Nah, bagi teman-teman yang mendaftar S1, pastikan teman-teman itu lahirnya setelah tanggal 1 Januari tahun 2022. Karena untuk calon awardee yang apply untuk S1 itu maksimal berusia 21 tahun gitu ya. Jadi pastikan usia teman-teman belum lewat dari 21 tahun. Kalau udah dibaca, silahkan untuk klik ini dan save. Oke. Nah, di sini ada bagian preference, letter of intent, interview location, dan lain sebagainya. Oke. Mungkin kita bisa isi dari bagian preference dulu. Nah, di sini teman-teman bisa memilih kampus dan jurusan itu di kolom ini, preference. Nah, silahkan untuk klik add. Apa ya, misalkan pilih agricultural bioteknologi. Nah, di sini akan ada kampus-kampus yang menyediakan jurusan ini beserta bahasa yang digunakan. Misalkan ini, dia pakai bahasa Turki. Kalau yang di Akdeniz ini dia pakai bahasa Inggris 30% selama perkuliahan, dan lain sebagainya. Silahkan dibaca. Misalkan aku milih yang ini nih, di Ataturk University, fakultasnya agrikultur, dengan pengantar kuliahnya memakai bahasa Turki. Kemudian klik save. Jadi yang teman-teman pilih pertama adalah pilihan pertama ya, karena ini kan bisa milih sampai 12 kampus atau 12 jurusan. Nah, misalkan mau nambah lagi, karena nggak mungkin cuma ngisi satu kan sepertinya. Misalkan yang kedua dengan jurusan yang sama, tapi di kampus yang berbeda, misalkan ini. Kemudian klik save. Dan perhatikan juga kalau misalkan bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris, biasanya teman-teman disuruh untuk melampirkan hasil TOEFL. Jadi pastikan terlebih dahulu ya dibaca gitu. Setelah memilih, misalkan teman-teman mau pilih 12 pilihan ya, silahkan ditambahkan
terus gitu ya, sampai mentok ke 12 pilihan. Dan di sini ada tulisan bahwa teman-teman menyetujui jika teman-teman ternyata dapat beasiswa ini, tapi ditempatkan di kampus maupun jurusan yang tidak teman-teman pilih gitu ya. Jadi, pastikan terlebih dahulu. Kalau aku waktu itu nggak klik ini karena aku nggak mau, aku cuma mau ditempatkan di jurusan dan kampus yang aku pilih. Waktu itu aku pilih 4 pilihan gitu. Jadi nggak sampai 12. Setelah itu klik save. Tapi ini kembali lagi ke teman-teman sendiri gitu ya. Silahkan untuk dipikirkan kemudian klik save. Oke, bagian ini sudah diisi. Selanjutnya tinggal bagian letter of intent. Nah, di bagian ini teman-teman diminta untuk menuliskan pengalaman akademik dan pengalaman sosial sesuai dengan jurusan yang akan teman-teman ambil, kemudian alasan mengapa memilih Turki untuk kelanjutan studi teman-teman gitu ya. Dan ini bukan file, jadi kita harus menulis. Ya untuk mempermudah, buat dulu di Microsoft Word, kemudian di kopas ke sini. Silahkan dituliskan bla 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 gitu ya. Nah, misalkan seperti ini, yang di bagian ini karena tidak ada yang mau ditambahkan dan harus diisi, jadi klik aja no gitu ya. Kalau udah, kemudian klik save. Nah, udah tersimpan LOA-nya. Teman-teman silahkan untuk memilih lokasi interview. Pilih negaranya terlebih dahulu. Oke, masih loading. Dan bagi teman-teman yang nanya, interviewnya itu emang cuma di Jakarta aja, Kak. Jadi interviewnya itu sebenarnya di 2 lokasi. Tapi untuk tahun kemarin 2022 itu juga Aceh ada di pilihan, tapi ternyata pada kenyataannya saat itu teman-teman yang udah mengisi di Aceh juga interviewnya di Jakarta seperti itu. Jadi waktu mendekati interview ternyata YTB hanya menyelenggarakan interview di satu tempat seperti itu. Udah mengisi ini, pilih Jakarta, kemudian klik save. Oke, interview location udah. Selanjutnya, udah save. Selanjutnya tinggal mengupload surat rekomendasi. Ini ya, kita klik add terlebih dahulu. Oke. Nah, misalkan nama pemberi surat rekomendasinya, oke, aku ketik nama aku sendiri, misalkan Dewi. Dewi Triantari, jadi namanya Dewi, share name-nya Triantari, kemudian nomor HP-nya berapa gitu ya, asal ketik aja. Kemudian emailnya misalkan Dewi Triantari. Oke. Kemudian institusinya misalkan SMA apa gitu ya, silahkan sesuaikan. Misalkan teman-teman yang daftar S1 bisa minta ke guru atau kepala sekolah seperti itu ya. Dan setelah namanya, kemudian ada nomor handphone, ada email si pemberi surat rekomendasi, kemudian beliau bekerja di mana, kemudian posisinya sebagai apa, kemudian kita lampirkan di sini surat rekomendasinya seperti itu. Oke, kita masukkan. Nah, udah. Kemudian kita klik save. Dan selanjutnya ada kolom join scholarship program. Nah, di sini ada 3 beasiswa gitu ya. Yang pertama itu YTB yang seperti biasanya, kemudian yang kedua itu
kolaborasi YTB dengan ISDB, dan yang ketiga ada kolaborasi antara YTB dengan nama foundation gitu. Perbedaannya apa antara ketiga beasiswa ini, aku udah jelaskan di video sebelumnya gitu. Dan pastikan teman-teman untuk membaca ini terlebih dahulu, memahami apa yang mereka sampaikan di sini gitu. Misalkan aku mau apply, aku akan mendaftar YTB dan juga join scholarship program YTB dan ISDB, maka aku pilih yes. Tapi kalau teman-teman tidak mau apply juga untuk ISDB, ya silahkan klik no, dan pastikan tidak ada kerabat yang bekerja sebagai staf ISDB, misalkan, ya udah klik no. Kemudian di bagian join scholarship program yang nama foundation juga, misalkan aku juga mau daftar beasiswa kolaborasi ini, ya sudah, silahkan klik yes. Dan jangan lupa untuk disimpan. Seperti itu. Nah, setelah mengisi itu semua, teman-teman bisa memastikan gitu. Di sini di bawah ini ada summary-nya, ada ringkasan yang tadi teman-teman isi. Di sini nanti akan ada foto dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan berkasnya memang teman-teman sudah yakin tidak ada yang mau dirubah lagi, teman-teman bisa klik ini terlebih dahulu dan klik submit, seperti itu. Oke deh, sekian video dari aku. Semoga bisa sedikit membantu teman-teman yang masih kebingungan untuk apply beasiswa ITB ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.